Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكتاب وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kaum muslimin, khususnya diri saya pribadi, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadapi Ilahi Rabbul Jalil, serta melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zalik taqwa." Dan berbekalah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup bukanlah semata-mata mementingkan urusan dunia, sebab urusan ukhrawi adalah lebih penting. Kehidupan dunia terbatas oleh usia dan waktu, dan kelak pada saatnya jemaah sekalian kita akan kembali ke alam yang tiada terbatas waktu. Semua amal perbuatan kita selama di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya jawabannya, karena amal perbuatan tersebut jamaah sekalian merupakan tabungan akhirat. Kebahagiaan dunia dapat diperoleh melalui keuletan berusaha dan dapat dinikmati hasilnya selagi hidup, baik itu berwujud materi, kebendaan, maupun yang hanya dirasakan oleh perasaan batin. Sebaliknya jamaah sekalian, kebahagiaan akhirat tidak nampak sekarang, namun dapat dicapai dengan jalan mengikhlaskan diri dalam ibadah khusyuk, dalam salat, serta menjauhi semua yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bila suara azan bergema membahana membelah dunia untuk menyeru manusia memenuhi panggilan ilahi, apabila suara azan masuk dalam hati orang-orang yang benar-benar beriman, spontan hatinya akan gemetar dan takut, terbayang segala kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati yang penuh takut dan ikhlas jamaah sekalian, ia penuhi panggilan dari Allah. Ia tinggalkan semua urusan dunia untuk sujud menghadap Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata, wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Baqarah ayat kelima. Berbeda sekali jamaah sekalian, berbeda sekali dengan orang jauh dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Suara azan dianggapnya sebagai suara yang biasa. Gema azan tak sedikit
Gema azan tak sedikit pun menyentuh hatinya untuk memenuhi panggilan Allah. Ibarat kata jamaah sekalian, masuk telinga kiri keluar telinga kanan tanpa memberikan kesan dan bekas sedikit pun juga pada dirinya. Telinganya sudah tuli dengan panggilan Allah, mata hatinya sudah buta dengan seruan azan. Begitulah jamaah sekalian, hati orang yang sudah tertutup dari inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun wa dawu salawata wa tabu shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka kata Allah akan menemui kesesatan. Maryam ayat 59. Orang yang sombong jemaah sekalian, bukan saja orang yang memamerkan kekayaan, bukan pula orang yang membanggakan jabatan dan sebagainya, tetapi juga orang yang tidak mengerjakan salat pun jemaah sekalian bisa dikatakan orang yang paling sombong. Mengapa tidak jemaah sekalian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala masih jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata li dzikri." Artinya, jadikanlah salat kata Allah untuk mengingatku. Dari ayat di atas jemaah sekalian, kita diwajibkan mendirikan salat dengan tujuan mengingat Allah. Karena dengan salat kita coba mendekatkan diri dalam keseharian kita. Dan ini pun jemaah sekalian merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtu jinni wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kata Allah hingga kecuali hanya untuk menyembah. Berdasarkan ayat di atas jemaah sekalian, hendaknya kita selalu mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat 5 waktu dalam sehari dan semalam sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang orang yang tidak mengerjakan salat jamaah sekalian bukan tidak tahu bahwa salat itu tiang agama. Bahkan mungkin orang itu pun tahu salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Sungguh salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan mengingat Allah amat besar manfaatnya. Allah tahu apa yang kamu perbuat. Di ayat lain jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Alladzina yuqimunas sholata wa yutunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Orang yang mengerjakan salat, menunaikan zakat dan yakin terhadap adanya hari akhirat, mereka lah kata Allah orang-orang yang berjalan di atas pimpinan Tuhannya. Mereka lah orang yang jaya. Luqman ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada sahabat-sahabatnya, "Ara'aitum law anna nahran bi babi hadikum yaktasilu minhu kullayya min hamsa marratin hal yabqa min darani sayya la yabqa min darani sayya fajalika masal salawati hamsi yamhullahu bihinna wa ya muttafaq alaih." Apakah pendapat kamu kata Rasulullah, apabila di muka pintu salah satu rumah kamu ada satu sungai yang kamu mandi padanya tiap hari 5 kali, adakah tinggal olehnya kotoran? Serentak sahabat menjawab jemaah sekalian, tidak ada ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, begitu juga perumpamaan salat 5 waktu. Dengan itu Allah menghapus kesalahan. Muttafaq alaih. Manusia memang sungguh pandai jemaah sekalian. Mereka dapat menjadikan baja yang tenggelam menjadi sebuah kapal yang sanggup membawa barang-barang yang berat. Mereka pun sanggup membuat baja yang berat menjadi sebuah pesawat yang dapat terbang ke sana kemari. Tetapi sayang 1000 sayang jemaah sekalian, mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya. Mereka tidak mau meluangkan waktu sejenak pun untuk bersujud menghadap Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil karim wa nafani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang di luar Islam jemaah sekalian tidak akan berani menghancurkan Islam secara terang-terangan. Mereka harus berpikir 1000 kali untuk menghancurkan masjid-masjid tempat ibadahnya kaum muslimin. Tetapi dengan akal mereka yang licik jemaah sekalian, mereka ciptakan kita lupa salat seperti PlayStation, iPhone dan sebagainya. Bukankah anak adalah amanah Allah? Menyia-nyiakan amanah adalah perbuatan dosa. Maka hendaklah kita jaga anak dan keluarga kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat-ayat di atas jemaah sekalian, hendaknya kita merasa khawatir kalau kita kelak menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Kita pun hendaknya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak cucu kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, tetap mendirikan salat, dan janganlah kiranya mereka hanya memperturutkan hawa nafsunya belaka. Sekali lagi jamaah sekalian, marilah kita lebih meningkatkan ibadah salat kita dengan mengajak anak cucu dengan segenap keluarga agar kita tergolong oleh janji Allah Subhanahu wa taala, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena baik buruknya anak cucu kita jamaah sekalian tergantung ikhtiar orang tua dalam mendidik dan membinanya. Mudah-mudahan kita kaum muslimin tetap diberi Allah petunjuk untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkannya dan meninggalkan apa yang telah dilarang dan diharamkannya. Akhirnya di hari yang mulia ini, marilah kita bersalat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan para malaikatnya juga bersalat pada hari yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan nadata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana saddid qulubana ta'atik. Allahumma inna la dzikri wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha alladzi yashkurukum yas'aluhu min fadlihi yu'tikum la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.